Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita ketemu lagi di sesi pertemuan kali ini memproses buku besar. Gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Ini Bu Esti nggak pakai masker karena masih baru ngasih materi. Tetap semangat belajar dari rumah. Ini nanti di sesi ini Bu Esti akan membahas tentang memproses buku besar, yaitu untuk materi praktek uji kompetensi kejuruan kelas 12 di tahap kedua, karena untuk uji kompetensi kejuruan ada 3 tahap. Yang pertama adalah memproses jurnal, kemudian kedua memproses buku besar, dan yang ketiga menyelesaikan laporan keuangan. Untuk jurnal sudah kita bahas minggu kemarin, untuk minggu ini kita bahas memproses buku besar. Oke, kita langsung mulai aja untuk menyingkat waktu. Kita lihat dari soalnya. Untuk soal, ini contoh soal kita ambilkan dari soal praktek uji kompetensi kejuruan dari PD Mitra. Soal praktek kejuruan kode unit memproses buku besar. Nanti deskripsi unitnya, unit kompetensi berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproses buku besar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada perusahaan. Jadi tugas kalian nanti adalah menyelesaikan laporan tahap kedua besar. Elemen kompetensinya di sini ada 3. Yang pertama, mempersiapkan pengelolaan buku besar. Kriteria unjuk kerjanya, yang pertama peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengelolaan buku besar disediakan. Yang kedua, buku besar yang diperlukan disediakan. Kemudian yang ketiga, rekapitulasi jurnal disajikan. Elemen kompetensi kedua, membukukan jumlah angka dari jurnal ke buku besar. Kriteria unjuk kerjanya, yang pertama, akun-akun dalam buku besar yang diperlukan diidentifikasi. Yang kedua, jumlah akun dalam rekapitulasi jurnal dibukukan. Elemen ketiga, menyusun daftar saldo akun dalam buku besar. Kriteria unjuk kerjanya adalah daftar saldo akun dalam buku besar disajikan sesuai dengan format yang ditetapkan. Saldo akun dalam buku besar dipastikan kebenarannya, berarti kebenarannya harus sudah pasti. Kemudian bahan yang harus disiapkan yaitu bagian akun buku besar, ini sudah disiapkan oleh panitia dalam bentuk soal, neraca saldo PD Mitra, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Di sini sudah kita siapkan untuk lembar soalnya, yaitu sales journal atau jurnal penjualan, cash receipt journal, jurnal penerimaan kas, purchase journal, jurnal pembelian, cash payment journal, jurnal pengeluaran kas, dan memorial journal. Jadi nanti soalnya semuanya sudah disiapkan. Kemudian lembar kerja atau lembar jawab yang disediakan adalah blanko rekapitulasi jurnal, blanko buku besar, dan blanko neraca saldo. Nanti untuk buku besar pembantu ini tidak kita kerjakan, karena yang dibutuhkan kita nanti hanya buku kita posting aja buku besar. Nah, ini sudah kita siapkan untuk lembar kerja rekapitulasi, kemudian lembar kerja buku besarnya sudah kita siapkan, dan lembar kerja trial balance atau neraca saldo semuanya sudah kita siapkan. Kemudian rincian tugas pekerjaan yang harus anak-anak kerjakan adalah membuat rekapitulasi, posting buku besar, kemudian menyusun neraca saldo atau trial balance. Oke, kita mulai dari yang pertama, kita menyusun rekapitulasi. Sebelum kita praktekkan, kita lihat dulu langkah-langkahnya. Ini yang pertama adalah kita membuat rekapitulasi jurnal. Langkahnya bagaimana? Kita sudah ada soal sales jurnal, kemudian di sini ada lembar kerja sales jurnal rekapitulasi. Nanti ada cash payment jurnal rekapitulasi sampai dengan memorial jurnal. Oke, untuk yang pertama sales jurnal. Untuk memasukkan ke rekapitulasi, ini ada sisi debit,
di jurnal dan sisi kredit. Sama di rekapitulasi ada sisi debit dan sisi kredit. Yang dimasukkan adalah nomor akun dan amount atau jumlah. Nomor akun ini adalah nomor akun dari sisi debit. Berarti account receivable. Oke, dari account receivable ini nomor akunnya kita masukkan di sebelah sini. Nah, ini kita salin di sini 11300. Kemudian amount jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah saldo akhirnya. Saldonya ini kita masukkan di sini. Jumlahnya 906.150. Oke, caranya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah cost of goods sold. Cost of goods sold kita kasih tulis di sini 51100. Jumlahnya adalah ya jumlah akhir 702. Masukkan sini 702 740. Udah, debit sudah selesai, kita total 1608 harus sama. Jadi jumlah direkap dengan jumlah di jurnal harus sama. Ini harus sama. Kemudian kita masukkan yang sisi kredit. Ini adalah sales. Kita masukkan sini 41100. Jumlahnya berarti jumlah akhir. Kita masukkan 821.500. Kemudian yang kedua, fat out. Kita masukkan kode akunnya. Total akhirnya 82.150. Yang ketiga, freight collected. Kita masukkan lagi. Total akhirnya 2.500.000. Oke. Terakhir, merchandise inventory kita masukkan. Kemudian total akhirnya kita masukkan 702.740. Oke, sudah kita jumlah. Sama. Jadi jumlah debit dengan jumlah kredit harus sama. Ini ajukan kredit dengan sisi kredit bagaimana? Juga sama. Kalau beda kita cek lagi. Berarti kita salah memasukkan angka. Ya. Kalau beda antara di rekap dengan di jurnal itu beda, berarti kita mungkin salah dalam menginput angka. Jadi kita harus cek lagi. Dan debit dengan kredit di rekap juga harus sama. Harus balance, tidak bisa disama-samakan. Misalkan debitnya 1608.890, tapi kreditnya kok 1608.000. Berarti kan beda. Nah, itu gimana caranya? Kita ceknya dua-duanya, jangan hanya yang di kredit aja. Mungkin debitnya yang salah angka atau yang di kreditnya. Tidak bisa, Bu, kredit langsung saya samakan debit atau debit samakan kredit. Tidak boleh ya. Nanti kalau selisih angka dari atas bisa berkelanjutan ke langkah selanjutnya. Oke, kemudian yang rekap berarti sudah selesai ya, caranya seperti itu. Ini sales journal, nanti untuk purchase caranya sama. Kemudian dari rekap ini kita masukkan ke buku besar. Nih, caranya gimana? Caranya sama. Ini rekapitulasi yang sudah jadi, ini adalah kolom buku besar yang harus kita kerjakan. Dimulai dari masukkan ke nomor akunnya. Kalau memposting itu kita mulai dari sales journal ini kita selesaikan semuanya dulu, kita posting, selesai baru kita masuk ke cash receipt journal. Berarti kita harus membolak-balik lembar kerja. Iya. Oke, kita masukkan untuk rekapitulasi sales journal. Kita kasih contoh nomor akun, ini harus ada dengan akun number. Nah, ini kita cari nomor akun di sini, nanti kita cari buku besar nomor akun yang sama. 1130 1130. Kita masukkan bulannya Desember, tanggalnya 31 karena posting pasti di tanggal akhir. Jadi kalau Februari tanggalnya terakhir 30 ya 30, 31 ya 31.
saldo awal kosong, referensi ini kita isi keterangan dari mana jurnal posting itu diambilkan. Oke, berarti dari sales jurnal kita singkat saja SD. Kemudian ini masuk ke sisi debit, masukkan ke sini 906 150. Kreditnya kosong, balance ini adalah jumlah akhir. Karena ini debit dengan debit berarti kita jumlahkan. Tapi kalau debit dengan kredit kita kurangkan atau kita selisihkan. Kalau banyak di debit masukkan sisi debit, banyak di kredit masukkan ke sisi kredit. Misalkan di sini ada kredit 995 juta. Berarti selisihnya banyak sisi debit apa kredit? Banyak kredit, berarti kita taruh di kreditnya. Caranya gimana? Ya, ini dikurangi dengan yang ada di kredit. Caranya adalah seperti itu, ya. Kemudian setelah selesai di posting, kita masukkan ke pekerjaan nomor 3. Tadi rekapitulasi sudah, buku besarnya sudah, caranya seperti itu ya, dimasukkan. Yang ketiga adalah trial balance atau neraca saldo. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini kita lihat dari cash in bank, karena kita contohnya adalah 1130, kita cari nomor akun 1130. Kita masukkan account receivable, saldonya debit apa kredit? Oh, ternyata saldonya debit, berarti kita masukkan ke sisi debit. Caranya seperti itu. Kemudian untuk cash in bank ya nanti kita lihat, kita cari cash in bank. Kalau debit masuk debit, kalau kredit juga masuk ke sisi kredit. Jadi langkah-langkahnya adalah seperti itu. Dari rekap, posting, buku besar, langsung neraca saldo. Oke, kita mulai praktek ya untuk PD Mitranya. Sekarang kita mulai praktek untuk PD Mitra. Ya, kita lihat dulu untuk lembar soal PD Mitra. Kemudian kita lihat, kita cari untuk lembar kerja rekapitulasi jurnal. Nah, ini tadi sales jurnal sudah kita kasih warna, berarti tadi sudah kita kerjakan. Untuk rekapitulasi tadi sudah kita kerjakan. Sekarang kita mengerjakan cash receipt jurnal. Cash receipt jurnalnya kita masukkan ke rekapitulasi. Oke, masih paham ya? Kita lanjut, kita cari yang sisi debit dulu. Kita masukkan yang sisi debit dulu. Ini ada sales diskon, nomor akun 41300. Kita masukkan ke sini. 41300. Kemudian jumlahnya kita lihat ke bawah. Nah, 3730. Kita masukkan di sini. 3730. Nah, caranya seperti itu. Kemudian karena ini sudah kita rekap, kita kasih warna. Tujuannya apa? Biar tidak ada yang kelewatan, biar semuanya bisa di rekap. Jadi ada yang tidak ada yang kelewatan nanti. Kemudian yang berikutnya yang di debit adalah cash in bank. Kita masukkan 11100. Jumlahnya kita cek 503.270. Oke, ini sudah kita rekap, ini kita kasih warna. Nanti kalau kalian mengerjakan manual jangan lupa dikasih checklist ya. Jadi tidak di warna, nanti tidak usah dikasih bawa pensil warna. Oke, kemudian ada lagi di debit, ini ada account cost of goods sold, kita masukkan 51100.
jumlahnya 180 juta. Ya, ini oke, warna. Nah, itu menyingkat waktu ini sudah kita jumlahkan, jumlahnya 687 sama dengan sisi debit. Kemudian yang kreditnya kita masukkan. Ini kreditnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 akun, itu kita masukkan semuanya. Kita mulai dari yang pertama, account receivable. Angkanya 11300. Jumlahnya ada 274 400. Kemudian ini kita kasih warna atau kita kasih tanda. Kemudian yang kedua 41100. Jumlahnya 206 juta. Nah, ini kita kasih warna lagi. Berarti sudah diposting. Yang kedua 21500. Jumlahnya 20.600. Nah, ini kita kasih warna. Berikutnya ada lagi 11500. Jumlahnya 180 juta. Ini kita warna. Yang terakhir adalah 11400. Jumlahnya 6 juta. Oke. Ya, kita cek. Kok beda? Di sini 872.400, di sini 687, di sini 87. Berarti ada selisih. Kalau ada selisih, kita cek lagi dari atas. Benar enggak ini? 1274200 betul. Kemudian yang 41 20600 betul. Kemudian yang ketiga, nah ini kita ketemu di sini harusnya 20.600, tapi di sini adalah kelebihan 01. Oke, sudah selesai. Cash receipt journal sudah selesai. Kemudian kita masukkan yang apa? Purchase journal. Caranya bagaimana untuk purchase journal? Sama. Kita masukkan ke purchase journal mulai dari debit, merchandise inventory 11500. Jumlahnya kita cari jumlah yang paling bawah. 937090. Nah, ini kita kasih warna, boleh nomor akunnya, boleh jumlah totalnya. 11900, jumlahnya 93709. Oke, ini kita kasih warna lagi. Kemudian ini 51200. Jumlahnya ada 1 juta. Oke, ini kita kasih. Oke, nanti kita tinggal di total aja. Nah, sama debit dengan di jurnal. Kemudian yang di sini hanya 1211000. Jumlahnya ada 1031799. Ya, sama balance. Ya, untuk rekap caranya seperti itu ya. Berarti sudah selesai cash payment journal, caranya sama, jadi nanti bisa dilanjut sendiri. Untuk itu kita lanjutkan aja untuk yang berikutnya. Kita sudah masuk rekapitulasi, berarti satu tugas sudah selesai. Kemudian kita lanjut mengerjakan yang rekapitulasi sudah. Sekarang kita masuk ke posting. Oke, kita lihat, kita cari untuk lembar posting dulu. Posting kita ambil dari rekap soalnya. Kemudian kita sini ambil lembar kerja untuk buku besar. Nah, ini adalah, kita cari lembar kerja buku besar. Nah, ini sudah ketemu.
Sekarang kita mulai dari sales journal. Dari rekap kita masukkan buku besar, mulai dari rekap paling atas yaitu sales journal. Tadi sudah kita pakai untuk contoh, kita cek lagi 1130. 1130 sudah masuk di sini atau belum? Kita cek. Oke. Nah, ini 1130 ternyata sudah kita posting, berarti ini kita kasih tanda sudah kita posting. Kemudian 5110 kita lihat apakah sudah kita postingkah untuk nomor akun 5110. Sudah, ini sudah kita posting ya, sama ini kita kasih tanda, atau besok bisa kalian checklist. Kemudian kreditnya 110, kita cek lagi sudahkah itu kita posting 1150. Sudah, ini sudah kita posting ya 702. Kemudian 21500 kita cek 21500 sudah kita posting SC tadi caranya, berarti ini sudah kita posting. Kemudian berikutnya 411 kita cek, ini juga sudah kita posting dari sales journal, berarti ini sudah kita posting. Kemudian 41400 kita cek dari sales journal, ternyata juga sudah kita posting. Oke. Posting dari sales journal sudah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah kita posting dari recapit cash receipt journal. Ya, masih belum capek ya, sebentar lagi. Untuk cash receipt journal kita mulai dari 111. Kita cek. Oke, kita masukkan 11 adalah cash in bank, tanggalnya 31. Opening kosong, ini adalah dari cash receipt journal. Cash receipt journal. Kemudian ini masuk debitnya. Debit kita masukkan 503.270. Kemudian kreditnya kosong. Ini kita jumlahkan karena debit dengan debit, berarti ini kita jumlahkan. Oke, ini sudah kita posting, kita kasih tanda. Kemudian yang kedua 41300, kita cari nomor 41300 nih, sales diskon. Berarti kita mengerjakannya harus bolak-balik buku besar, Bu. Iya. Nah, tidak harus diurutkan nomor 1 dulu, tidak harus diurutkan dari cash in bank, kita cari di rekap. Oh, ini ada cash in bank. Kemudian ini tidak, untuk antisipasi kesalahan. Jadi harus kita urutkan. Jadi kita harus membolak-balikkan besar, tidak masalah. 41300 kita cek. 41300 sales diskon, kita kasih tanggalnya 30, referensinya cash receipt journal, debitnya 3730. Oke, kreditnya kosong, ini kita jumlahkan. Karena sudah kita posting, ini kita kasih tanda. Yang ketiga, nomor akun 5110. Ini cost of goods sold. Tadi sudah ada, kita masukkan lagi. Kalau tadi dari sales journal, sekarang dari cash receipt journal. Debit 180. Oke, ini kita nolkan, kemudian ini kita jumlah lagi dari satu terakhir, kita jumlahkan. Nah, ketemu, karena ini sudah diposting, dikasih tanda lagi, centang atau warna. Kemudian kredit sekalian kita masukkan, yaitu dari 1130. Oke, kita cari 11300 ini. Tanggalnya 31, kemudian referensi tadi ternyata di satu ada SC, ini cash receipt journal. Masuk di kredit, kita masukkan ke sisi kredit. Jumlahnya 274.400. Nah, ini kita kurangi. Saldo akhir dikurangi dengan kredit. Kita kasih tanda lagi.
Seperti itu ya. Selanjutnya kita cari 114 di sini allowance 31. Ini dari cash resep jurnal, ini masuk ke sisi kredit berarti 6 juta. Debitnya berarti 0 karena kredit dengan kredit berarti kita jumlahkan. Kemudian ini kita kasih tanda. Oke, nanti kalian lanjutkan sendiri sampai kalau cash receipt jurnal selesai, baru masuk ke cash jurnal, posting, selesai, cash payment jurnal kita posting, selesai, memorial jurnal kita posting. Ya. Kemudian dari posting nanti kita masuk ke langkah selanjutnya. Pengerjaan selanjutnya adalah trial balance. Kita cek dulu. Kita lihat trial balance. Lembar oke. Ya, trial balance nanti kita ambilkan dari general journal. Nah, ini untuk trial balance-nya kita masukkan dari buku besar, kita masukkan ke trial balance atau neraca saldo. Caranya bagaimana? Nah, ini kita lihat dari sini ya. Tadi kita lihat dari nomor akun 11 sama, kemudian cash in bank nama akunnya sama. Ini tinggal kita masukkan dari saldo paling akhir. Berarti untuk cash in bank saldo paling akhir adalah ini. Ya, ini kita masukkan di debit 718.943.500. Petty cash kita cek 10 juta, langsung aja kita masukkan, kita salin. Kemudian account receivable kita salin, masukkan ke sini 717.550. Terus selanjutnya sampai bawah. Kemudian yang keempat, allowance. Nah, allowance adalah saldonya di sisi allowance saldonya ada di sisi kredit. Berarti sini allowance kita masukkan ke sisi kredit 18.800. Nah, jadi debit masuk debit, kredit masuk ke kredit. Merchandise inventory kita masukkan. Ini tadi belum sampai akhir ya. Caranya seperti itu. Nah, nanti hasil akhirnya akan kelihatan seperti ini. Hasil akhirnya akan kelihatan seperti ini. Trial balance. Nah, hasil akhir dari trial balance nanti akan seperti ini. Cash in bank debit, kemudian debit semuanya sampai dengan saldo akhir. Jadi saldo akhir untuk trial balance juga harus sama atau harus balance antara debit dengan kredit. Saya kira itu aja anak-anak untuk memproses buku besar yang harus kalian kerjakan di tahap kedua. Ingat, jadi dimulai dari rekapitulasi, kemudian posting, yang terakhir adalah trial balance. Terima kasih untuk praktek hari ini. Kita lanjut untuk sesi berikutnya adalah tahap ketiga, yaitu menyelesaikan laporan keuangan. Nanti kita mulai dari jurnal penyesuaian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, tetap kita belajar dari rumah. Ya, untuk selanjutnya nanti kita mulai lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.